Sinar matahari pagi menerobos jendela besar ruang makan, menciptakan bayangan lembut di atas meja kayu berwarna coklat tua. Aroma kopi hitam yang baru diseduh memenuhi udara, berpadu dengan wangi roti panggang yang menguar dari dapur. Nadia Pratama menuangkan susu ke dalam gelas kecil milik putranya, Raka, yang masih menggosok-gosok matanya dengan kantuk. "Bangun kesiangan lagi, ya?" Nadia tersenyum, mengusap kepala bocah 6 tahun itu dengan lembut. Raka hanya mengangguk sambil menguap, kemudian mulai mengaduk serealnya dengan malas. Di seberang meja, kursi Arman kosong. Nadia melirik jam di dinding. Sudah pukul 7.15. Seharusnya Arman masih di rumah sebelum berangkat ke kantor. Tapi tadi pagi, suaminya bergegas pergi bahkan sebelum sempat menyapa Raka. "Ada meeting pagi ini." Begitu alasan singkat yang Arman berikan sebelum keluar rumah dengan tergesa-gesa. Nadia menghela napas pelan. Belakangan ini, kejadian seperti ini semakin sering terjadi. Arman selalu terburu-buru, selalu sibuk, dan selalu punya alasan untuk pulang larut malam. Ia mencoba menepis pikiran buruk yang mulai merayapi benaknya. Mungkin memang pekerjaannya sedang banyak. Mungkin aku hanya terlalu berpikir berlebihan. Tapi ada sesuatu dalam nada suara Arman akhir-akhir ini yang terasa berbeda. Seolah ada dinding tak kasat mata yang perlahan terbentuk di antara mereka. "Nanti sore papa jemput Raka, kan?" Suara anaknya menyadarkan Nadia dari lamunannya. Wanita itu tersenyum tipis, menyembunyikan keraguan dalam hatinya. "Iya, sayang. Nanti mama tanya papa dulu, ya." Tapi dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah Arman benar-benar masih ingin pulang? Langit sore berwarna jingga keemasan ketika Nadia berdiri di depan sekolah Raka, menunggu suaminya menepati janjinya. Anak-anak lain satu persatu dijemput oleh orang tua mereka, meninggalkan halaman sekolah yang semakin lengang. Namun, sosok yang ditunggu Nadia tak juga muncul. Raka duduk di bangku taman kecil dekat gerbang, menggoyangkan kakinya dengan gelisah. Sesekali ia melirik ibunya, berharap mendapatkan jawaban. "Mama, papa belum datang?" tanyanya. Suaranya polos namun mengandung nada kecewa. Nadia tersenyum tipis, berusaha terlihat tenang meski dalam hatinya mulai bergejolak. Ia menekan nomor Arman di ponselnya, tapi panggilannya tak diangkat. Dicoba lagi, masih sama. 15 menit berlalu. "Papa sibuk, mungkin ada rapat mendadak," pikir Nadia, berusaha mencari alasan yang masuk akal. Tapi rasa tak nyaman di dadanya tak bisa diabaikan. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan berjongkok di depan Raka. "Sayang, kita pulang sama mama aja, ya?" Anaknya mengangguk, meski raut wajahnya tampak kecewa. Di perjalanan pulang, Nadia mencoba menghubungi Arman sekali lagi. Kali ini, ponselnya aktif. Tak lama, pesan masuk. "Arman, maaf, aku lupa. Lagi ada urusan kantor. Pulang agak malam." Hanya itu. Dingin. Jauh. Tak ada penjelasan lebih lanjut. Tak ada rasa bersalah dalam kata-katanya. Nadia menggigit bibirnya. Dulu, Arman akan meminta maaf berkali-kali jika lalai menjemput Raka. Dulu, ia akan menelepon, menjelaskan, memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi sekarang, sesuatu mulai berubah. Dan Nadia bisa merasakannya. Namun, ia belum siap untuk mengakui bahwa ketakutannya mungkin benar. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Arman belum pulang. Raka sudah tertidur di kamarnya, sementara Nadia duduk di ruang tamu, menatap ponselnya yang tak kunjung berbunyi. Seharusnya ia sudah terbiasa dengan kesibukan Arman. Tapi, perasaan cemas yang mulai menggerogoti hatinya tak bisa ia abaikan. Sejak kejadian di sekolah tadi, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Apa benar Arman sibuk dengan urusan kantor? Saat itulah suara mesin mobil terdengar dari luar. Arman akhirnya pulang. Nadia segera berdiri dan berjalan ke pintu. Tapi ia menghentikan langkahnya ketika melihat suaminya masuk rumah dengan langkah pelan. "Baru pulang?" Nadia mencoba terdengar santai. Arman mengangguk sambil melepas jasnya. "Iya, tadi ada meeting mendadak."
Nadia memperhatikan suaminya yang tampak lelah. Tetapi ada sesuatu yang lain. Wangi parfum asing tercium samar-samar. Itu bukan aroma parfum yang biasa digunakan Arman. Dan tentu saja bukan miliknya. Hatinya mencelos. Tetapi ia menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Raka tadi nungguin kamu, ucapnya pelan. Mencoba melihat reaksi suaminya. Arman menghela napas. Maaf, aku lupa. Tadi benar-benar sibuk. Jawaban itu terasa terlalu datar. Tidak ada penyesalan, hanya sekadar alasan. Nadia mengepalkan tangannya di balik punggung, berusaha mengendalikan perasaan yang mulai bergolak. Kamu mau makan? Aku masih simpan makanan di dapur. Tidak usah. Aku sudah makan di luar, jawab Arman cepat, lalu berjalan ke kamar. Sekuat tenaga, Nadia menelan pertanyaan yang ingin meluncur dari bibirnya. Ia tidak ingin bertengkar, tidak di depan Raka. Tapi saat ia melewati meja kerja Arman, matanya menangkap sesuatu. Ponsel suaminya tergeletak di sana. Biasanya, Arman selalu membawa ponselnya kemana-mana. Tapi kali ini, ia meninggalkannya begitu saja. Jantung Nadia berdebar kencang. Ia tidak pernah merasa perlu memeriksa ponsel suaminya sebelumnya. Kepercayaan adalah fondasi pernikahan mereka. Tapi, bagaimana jika kepercayaan itu sudah mulai retak? Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil ponsel Arman dan menyalakan layarnya. Ada satu notifikasi pesan di sana. Dari kontak bernama L. Pesan itu singkat, tetapi cukup untuk membuat dunia Nadia terasa runtuh. Terima kasih untuk malam ini. Aku sudah sampai di rumah. Hati merdua. Nadia membeku. Napasnya tercekat. Di saat itu, ia sadar, ketakutannya bukan sekadar ketakutan. Itu kenyataan. Dada Nadia terasa sesak. Jari-jarinya gemetar saat menggenggam ponsel Arman. Pesan dari L masih terpampang di layar, seolah mengejeknya, seolah menegaskan sesuatu yang selama ini berusaha ia tolak. Suaminya mungkin telah mengkhianatinya. Langkah kaki terdengar dari arah kamar. Dengan panik, Nadia segera meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya dan bergegas duduk di sofa, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Arman muncul dengan wajah lelah, mengenakan kaos dan celana pendek. Ia berjalan ke meja kerja, meraih ponselnya, lalu melihat Nadia yang masih terjaga. Kamu belum tidur? Tanyanya, suaranya datar. Nadia menatapnya, mencoba mencari jejak kejujuran dalam sorot mata suaminya. Tapi yang ia temukan hanyalah kelelahan dan ketidakpedulian. Aku nggak bisa tidur, jawabnya singkat. Arman duduk di sofa seberangnya, membuka ponselnya. Nadia memperhatikan bagaimana suaminya dengan cepat mengusap layar, lalu mengetik sesuatu. Apakah itu balasan untuk L? Keinginan untuk bertanya membakar dada Nadia. Tapi ia menahan diri. Ia ingin bukti lebih dari sekadar pesan singkat. Besok kamu bisa jemput Raka. Nadia akhirnya bertanya, mencoba menggali reaksi suaminya. Arman masih fokus pada ponselnya sebelum akhirnya mengangguk pelan. Iya, aku usahakan. Kata, usahakan, itu menusuk Nadia. Dulu, Arman selalu memastikan. Sekarang, semuanya hanya sekadar diusahakan. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Tak ada percakapan lebih lanjut. Tak ada tatapan hangat. Hanya ada dua orang yang dulu saling mencintai. Kini duduk berseberangan seperti dua orang asing. Saat Arman akhirnya bangkit dan berjalan ke kamar, Nadia menatap punggungnya yang semakin menjauh. Hatinya berbisik, apa rumah tangga ini masih bisa diselamatkan? Tapi bagian lain dari dirinya mulai menyadari. Mungkin ia sedang kehilangan sesuatu yang sudah lama pergi. Nadia duduk di kafe favoritnya. Jari-jarinya menggenggam cangkir teh chamomile yang mulai mendingin. Di seberangnya, Sarah, sahabatnya, menatapnya dengan alis berkerut. Kamu kelihatan pucat. Ada apa? Tanya Sarah, menyeruput kopinya. Nadia menghela napas panjang. Ia ragu untuk berbicara, tetapi dadanya sudah terlalu penuh. Ia butuh seseorang untuk mendengar. Aku nemu pesan di ponsel Arman, ucapnya pelan.
Sarah langsung meletakkan cangkirnya. Pesan apa? Nadia menggigit bibirnya sebelum akhirnya berkata. Dari seseorang dengan inisial L. Dia bilang, terima kasih untuk malam ini. Sarah terdiam sejenak, sebelum akhirnya bertanya dengan suara hati-hati. Dan Arman gak pernah cerita siapa L itu. Nadia menggeleng. Enggak. Tapi aku mulai curiga. Dada Nadia terasa sesak saat mengingat malam sebelumnya. Sejak menemukan pesan itu, pikirannya tidak pernah tenang. Ia mencoba bersikap biasa saja di rumah. Tapi bayangan Arman bersama wanita lain terus menghantuinya. Kamu harus cari tahu lebih jauh, Nat. Sarah menatapnya serius. Jangan langsung nuduh kalau belum ada bukti kuat. Tapi kalau ternyata dia selingkuh. Nadia menunduk. Tak sanggup menyelesaikan kalimat itu dalam pikirannya sendiri. Sarah menggenggam tangannya, memberikan kekuatan. Aku di sini buat kamu. Apapun yang terjadi. Nadia tersenyum tipis, tapi hatinya terasa semakin berat. Ia tahu ia harus mencari kebenaran, tapi bagian dari dirinya masih berharap, semoga ia salah. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang salah dalam pernikahannya. Malam itu, Nadia duduk di tempat tidur dengan ponselnya di tangan. Ia sudah memutuskan, ia harus mencari tahu lebih dalam. Arman sedang mandi, dan ponselnya tergeletak di atas naka seperti tadi malam. Jari-jari Nadia gemetar saat ia mengambilnya. Layar terkunci. Tapi saat ia mencoba menekan pola kunci, sesuatu yang aneh terjadi. Pola kunci Arman telah berubah. Dada Nadia mencelos. Selama bertahun-tahun, suaminya tidak pernah mengganti pola kunci ponselnya. Apa yang membuatnya berubah sekarang? Tangannya mengepal. Ini bukan sekadar kebetulan. Tak lama, suara air dari kamar mandi berhenti. Panik. Nadia buru-buru meletakkan ponsel Arman kembali ke tempatnya dan berpura-pura membaca buku. Arman keluar dengan handuk melilit di pinggang. Matanya sekilas melirik ponselnya. Lalu tanpa berpikir panjang, ia mengambilnya dan langsung mengecek layar. Seolah ia takut seseorang telah menyentuhnya. Nadia melihat itu semua. Dan hatinya semakin yakin, ada sesuatu yang disembunyikan Arman. Keesokan harinya, Nadia berencana untuk menyelidiki lebih jauh. Setelah mengantar Raka ke sekolah, ia pergi ke kantor Arman tanpa memberitahu suaminya. Begitu sampai di lobi gedung kantor, Nadia berjalan menuju resepsionis. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Sapa resepsionis ramah. Saya ingin bertemu Pak Arman Pratama. Ujar Nadia dengan tenang. Resepsionis itu terlihat ragu sejenak. Maaf, Bu, tapi Pak Arman sedang tidak ada di kantor hari ini. Nadia terdiam. Tidak ada? Ulangnya, berusaha memastikan ia tidak salah dengar. Resepsionis itu mengangguk. Iya, Bu. Pak Arman izin hari ini. Katanya ada urusan pribadi. Dunia Nadia terasa berhenti sejenak. Pagi tadi, Arman bilang padanya bahwa ia ada meeting penting. Tapi sekarang, dia bahkan tidak ada di kantor. Lalu, di mana dia? Jantung Nadia berdetak cepat. Ia keluar dari gedung dengan langkah tergesa-gesa. Pikirannya penuh tanda tanya. Apakah ini hanya kesalahpahaman? Atau, apakah semua ketakutannya benar? Nadia duduk di dalam mobilnya. Tangannya menggenggam setir erat-erat. Arman berbohong. Pagi tadi, suaminya berkata ada meeting penting di kantor. Tapi nyatanya, ia bahkan tidak masuk kerja. Kecemasan bercampur amarah mulai menguasai Nadia. Ia menatap layar ponselnya, ingin menelepon Arman. Tapi sesuatu di hatinya menahannya. Kalau aku tanya sekarang, dia pasti akan membuat alasan lagi. Kali ini, Nadia tidak ingin percaya begitu saja. Matanya menatap sekeliling, mencari petunjuk. Lalu, ia melihat sesuatu. Mobil Arman tidak ada di parkiran kantor. Jadi, di mana dia? Setelah beberapa saat berpikir, Nadia mengambil keputusan berani. Ia harus mengikuti jejak Arman. Tangannya gemetar saat ia membuka aplikasi di ponselnya. Setahun lalu, Arman pernah mengaktifkan fitur berbagi lokasi di ponsel mereka.
Sesuatu yang dulu mereka anggap sepele, hanya untuk berjaga-jaga kalau salah satu dari mereka kehilangan ponsel. Nadia tidak pernah menggunakannya sebelumnya. Tapi sekarang, saat ia membuka peta, titik lokasi Arman muncul di layar. Hatinya mencelos. Arman tidak berada di kantor. Ia ada di sebuah restoran di pinggiran kota. Tanpa berpikir panjang, Nadia langsung menyalakan mesin mobilnya dan melaju menuju lokasi itu. Sepanjang jalan, pikirannya penuh dengan kemungkinan. Siapa yang sedang ditemuinya? Apa dia hanya makan siang dengan rekan kerja? Atau, Nadia menggigit bibirnya, menahan air mata yang ingin jatuh. Ia tidak boleh menangis sekarang. Ia harus tahu kebenarannya. Setelah perjalanan sekitar 20 menit, Nadia sampai di restoran yang ditunjukkan di peta. Ia memarkir mobilnya agak jauh dan turun dengan hati-hati. Matanya langsung menyapu area restoran. Disitulah ia melihatnya. Arman duduk di sudut restoran, bersama seorang wanita yang tidak dikenal. Wanita itu tampak cantik, dengan rambut panjang tergerai dan senyum manis di wajahnya. Mereka duduk berhadapan, terlihat akrab, terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Dada Nadia terasa sesak. Ia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi ia bisa melihat bagaimana wanita itu tertawa kecil, bagaimana tangan Arman menyentuh lengannya sesaat, terlalu intim. Ini bukan pertemuan biasa. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya mengepal, berusaha menahan gemuruh di dalam dadanya. Suaminya sedang bersama wanita lain. Dan untuk pertama kalinya, Nadia benar-benar merasa dikhianati. Nadia berdiri di balik kaca restoran. Tangannya mengepal, jantungnya berdegup kencang. Di depannya, Arman duduk dengan wanita itu. Tertawa, berbicara dengan nyaman, seolah dunia mereka hanya milik berdua. Nadia ingin masuk, ingin bertanya langsung, ingin menuntut jawaban. Tapi kakinya terasa berat. Seakan tubuhnya menolak menghadapi kenyataan. Bagaimana jika Arman berbohong lagi? Bagaimana jika aku salah menuduh? Tapi hati kecilnya tahu, ini bukan salah paham. Air mata menggenang di sudut matanya. Namun, ia tidak boleh menangis di sini. Tidak di depan semua orang. Dengan langkah berat, Nadia berbalik. Ia tidak bisa menghadapi Arman sekarang. Tapi ini belum selesai. Malam itu, Nadia duduk di ruang tamu, menunggu Arman pulang. Ia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Sekitar pukul 11 malam, suara mobil terdengar di luar rumah. Nadia menarik napas dalam-dalam. Saatnya, Arman masuk ke dalam rumah dengan wajah lelah. Kok belum tidur? Tanyanya sambil melepas jam tangannya. Nadia menatapnya tajam. Ia ingin melihat apakah Arman akan berbohong. Kamu dari mana? Arman menghela napas. Lembur. Banyak kerjaan tadi. Dingin. Tanpa ragu. Seolah tidak ada yang terjadi sore tadi. Hati Nadia mencelos. Lembur? Ulangnya. Suaranya terdengar bergetar. Arman mengangguk. Iya. Nadia tertawa kecil, penuh kepedihan. Kamu yakin? Suaminya mengerutkan dahi. Maksudnya? Nadia berdiri, menatapnya lurus-lurus. Aku tadi ke kantormu. Arman tampak terkejut, tapi dengan cepat ia menguasai ekspresinya. Terus? Katanya kamu nggak masuk kantor hari ini. Ruangan mendadak sunyi. Untuk pertama kalinya, Arman kehilangan kata-katanya. Nadia bisa melihat itu. Napasnya tercekat. Jadi, ini benar. Bukannya aku nggak percaya sama kamu, men. Tapi tolong, aku butuh kejujuran. Suara Nadia bergetar. Siapa wanita itu? Arman terdiam, lalu mengalihkan pandangannya. Dan itu saja sudah cukup untuk menjawab semuanya. Nadia tersenyum pahit. Rasanya seperti dadanya ditusuk ribuan pisau. Kamu selingkuh, kan? Arman masih tak menjawab. Dan itulah saat Nadia menyadari, orang yang selama ini paling ia percaya, telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Ruangan terasa begitu sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan,
seakan ikut menghitung detik-detik keheningan yang menyakitkan. Arman masih belum menjawab. Nadia berdiri di hadapannya, menunggu, berharap ada penjelasan. Tapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan kosong dan sikap canggung dari pria yang telah menikahinya selama 10 tahun. "Kamu selingkuh, kan?" ulang Nadia. Suaranya lebih tenang, tetapi ada ketegasan yang tak terbantahkan. Arman menghela napas panjang. "Nat, nggak seperti yang kamu pikir." Nadia tertawa pahit. "Nggak seperti yang kupikir? Aku lihat kamu dengan mata kepalaku sendiri, men." Arman memijat pelipisnya, seolah frustasi. "Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia." "Jadi, kamu pergi dari kantor, bohong sama aku, tapi tetap nggak ada hubungan apa-apa?" Arman diam. Dan bagi Nadia, itu lebih menyakitkan daripada apapun. Kebohongan itu tak terbantahkan. Air mata yang tadi ia tahan mulai menggenang. Tapi ia tak ingin terlihat lemah. Ia harus tetap kuat. "Siapa dia?" tanya Nadia lagi. Kali ini suaranya lebih dingin. Arman menatapnya sejenak, sebelum akhirnya berbisik. "Laras." Nadia merasakan jantungnya mencelos. Jadi benar. Wanita dalam pesan itu, wanita yang ia lihat di restoran, dialah Laras. "Dia siapa?" Arman terdiam sesaat, lalu menghela napas berat. "Dia mantan pacarku." Dunia Nadia terasa runtuh. Mantan pacar. Wanita dari masa lalu Arman. Seseorang yang seharusnya sudah tidak ada dalam kehidupan mereka. Tapi entah bagaimana, kembali hadir dan menghancurkan segalanya. "Kamu masih mencintai dia?" Suara Nadia hampir tak terdengar. Arman tak langsung menjawab. Dan di sanalah Nadia tahu. Diamnya lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Setetes air mata akhirnya jatuh di pipi Nadia. "Aku capek, men." Arman menatapnya. Terlihat bersalah. "Nat, aku." Tapi Nadia mengangkat tangannya, menolak mendengar lebih jauh. "Udah, aku nggak butuh penjelasan lagi." Yang ia butuhkan sekarang adalah waktu untuk menyadari bahwa hatinya benar-benar telah hancur. Nadia terjaga sepanjang malam. Matanya menatap kosong langit-langit kamar. Sementara di sampingnya, Arman tertidur seolah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana bisa dia tidur setelah mengaku mengkhianati pernikahan mereka? Nadia menoleh, memperhatikan wajah suaminya yang dulu selalu membuatnya merasa aman. Sekarang, yang ia rasakan hanya sakit. Sakit yang begitu dalam. Perlahan, ia bangun dari tempat tidur. Kakinya melangkah keluar kamar, menuju dapur, mencari ketenangan di antara dinginnya malam. Di meja dapur, ada secangkir teh chamomile yang belum ia sentuh sejak tadi sore. Nadia menarik napas panjang, lalu duduk dengan lemas. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Haruskah ia bertahan demi Raka? Haruskah ia memperjuangkan pernikahannya? Atau haruskah ia melepaskan sesuatu yang sudah tidak bisa diselamatkan? Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia menggigit bibirnya, menahan isak tangis agar tidak membangunkan siapapun. Lalu, ponselnya bergetar. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya. Sebuah pesan dari Sarah. "Nat, aku di depan rumahmu. Kamu baik-baik aja?" Nadia mengerjap. Sarah datang? Tanpa pikir panjang, ia bangkit dan berjalan ke pintu depan. Begitu pintu terbuka, Sarah langsung berdiri dengan raut wajah khawatir. "Kamu nggak tidur?" tanya sahabatnya itu lembut. Nadia menggeleng. "Aku nggak bisa, Sar." Sarah menatapnya, lalu tanpa banyak kata, menariknya ke dalam pelukan. Dan saat itulah Nadia benar-benar menangis. Pagi itu, Nadia menatap bayangannya di cermin. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia tahu ia tidak bisa terus begini. Saat ia turun ke ruang makan, Arman sudah ada di sana, menyeruput kopinya seperti hari-hari biasa. Seolah tidak ada yang berubah. Tapi bagi Nadia, segalanya sudah berbeda. Arman mendongak. "Kamu nggak tidur semalaman?" Nadia hanya diam. Ia menatap Arman lama, lalu akhirnya berkata, "Aku mau pergi." Arman mengernyit.
Pergi kemana? Nadia menghela napas. Aku butuh waktu buat sendiri. Wajah Arman berubah tegang. Maksud kamu apa? Aku mau pergi dari rumah ini, Arman. Untuk sementara. Suasana di antara mereka mendadak beku. Arman meletakkan cangkirnya. Nadia, kita bisa bicara baik-baik. Jangan gegabah. Nadia menatapnya. Lelah, kecewa, hancur. Arman, aku bukan yang gegabah di sini. Kamu yang hancurin semuanya. Arman terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya alasan lagi untuk membela diri. Nadia tahu, ini bukan akhir. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih dirinya sendiri. Dan kali ini, ia tidak akan menoleh ke belakang. Nadia berdiri di depan koper yang telah ia kemas sejak pagi. Tangannya gemetar saat merapikan resleting terakhir. Di dalam kamar, suasana terasa begitu berat. Udara dipenuhi ketegangan. Seakan setiap sudut rumah ini tahu bahwa ada sesuatu yang akan berubah selamanya. Nadia. Suara Arman terdengar dari ambang pintu. Nada suaranya lembut. Hampir seperti memohon. Kamu yakin mau pergi? Nadia menarik napas panjang. Mencoba menguatkan hatinya. Aku butuh waktu, men. Jawabnya, tanpa menoleh. Apa ini berarti kita sudah selesai? Pertanyaan itu membuat Nadia terdiam. Hatinya ingin berteriak. Ingin mengatakan bahwa ia masih ingin mempertahankan rumah tangga ini. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana bisa ia berjuang sendirian sementara Arman sendiri sudah goyah? Aku nggak tahu, bisiknya akhirnya. Arman mendekat, mencoba menyentuh tangannya. Tapi kali ini, Nadia mundur. Arman terpaku. Dulu, tangan itu selalu mencari kehangatannya. Tapi sekarang, ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Kamu mau kemana? Nadia menghela napas. Untuk sementara, aku akan tinggal di rumah Sarah. Arman tampak kecewa. Tapi Nadia tak peduli lagi. Ia harus pergi sebelum hatinya hancur lebih dalam. Di rumah Sarah. Begitu tiba di apartemen sahabatnya, Nadia langsung disambut dengan pelukan erat. Kamu yakin gak mau cerita lebih dulu? Tanya Sarah lembut setelah mereka duduk di sofa. Nadia hanya menggeleng. Aku cuma mau istirahat, Sar. Sarah mengangguk mengerti. Kapanpun kamu siap, aku ada buat kamu. Nadia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa aman. Saat malam tiba, ia berbaring di kamar tamu. Matanya menatap langit-langit. Pikirannya kacau. Ia mencoba mengingat. Kapan terakhir kali ia merasa bahagia dengan Arman? Kenangan indah mereka dulu terasa jauh. Yang tersisa kini hanyalah rasa sakit, kebohongan, dan pengkhianatan. Di balik selimut, Nadia menangis pelan. Pergi dari rumah bukanlah hal yang mudah. Tapi untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Dan mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Pagi itu, Nadia terbangun dengan kepala berat. Matanya masih sembab akibat tangisan semalam. Ia memandangi kamar tamu apartemen Sarah. Ruangan ini jauh lebih kecil dibanding rumahnya. Tapi entah kenapa, ia merasa lebih tenang di sini. Dari dapur, terdengar suara gelas beradu. Nadia keluar dan melihat Sarah sedang membuat kopi. Kamu udah bangun? Tanya Sarah sambil menyodorkan secangkir kopi. Nadia tersenyum lemah. Terima kasih, Sar. Sarah duduk di seberangnya. Jadi, apa rencana kamu sekarang? Nadia mengaduk kopinya pelan. Aku nggak tahu. Aku belum siap mikirin langkah selanjutnya. Sarah menatapnya penuh simpati. Kamu mau nangis lagi? Nadia tertawa kecil, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Aku capek nangis. Sar, aku cuma kosong. Sarah menggenggam tangannya. Kamu boleh di sini selama yang kamu mau. Tapi aku harap, suatu hari nanti kamu tahu kamu pantas bahagia lagi. Pantas bahagia. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi begitu berat untuk Nadia. Apakah ia masih bisa bahagia setelah semua ini?
Siang itu, Nadia memutuskan untuk keluar sebentar. Ia butuh udara segar, sesuatu untuk mengalihkan pikirannya. Saat berjalan di trotoar, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Arman. "Nat, aku minta maaf. Bisa kita bicara?" Nadia menatap layar ponselnya lama. Permintaan maaf? Sekarang, ia menggigit bibirnya. Bagian dari dirinya ingin membalas. Tapi bagian lain, tidak ingin lagi masuk ke dalam lingkaran yang sama. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, nomor yang lain tiba-tiba meneleponnya. Laras. Nadia merasakan jantungnya mencelos. Kenapa wanita itu menghubunginya? Tangannya gemetar saat menekan tombol terima panggilan. "Halo." Dari seberang sana, terdengar suara lembut tetapi penuh ketegasan. "Nadia, aku ingin bicara. Kita bisa ketemu." Laras ingin bertemu? Nadia menggenggam ponselnya erat. Ia tidak tahu apakah ia siap menghadapi wanita yang telah mengganggu rumah tangganya. Tapi satu hal yang ia tahu, ia harus menghadapi ini. Nadia duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota. Tangannya mengepal di atas meja. Dadanya berdegup kencang. Ia masih tidak percaya bahwa ia setuju untuk bertemu Laras. Dari balik kaca, ia melihat seorang wanita masuk. Laras. Wanita itu mengenakan blus putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai. Kelembutan wajahnya berbanding terbalik dengan luka yang telah ia ciptakan. Laras berjalan mendekat dengan ekspresi canggung. "Nadia." Nadia mengangguk, mencoba tetap tenang. Laras duduk di hadapannya. Sesaat, tak ada yang berbicara. Hanya keheningan yang menggantung di antara mereka. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," kata Laras akhirnya. Suaranya terdengar hati-hati. Nadia menatapnya tajam. "Kenapa kamu minta ketemu?" Laras menarik napas panjang. "Aku mau jujur sama kamu." Nadia mengepalkan tangannya lebih erat. "Jujur soal apa?" Laras menatapnya langsung. Matanya penuh keseriusan. "Soal aku dan Arman." Darah Nadia terasa membeku. Tapi ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya menunggu. "Aku nggak akan membela diri atau berbohong. Aku dan Arman memang dekat. Tapi aku bukan orang ketiga dalam rumah tangga kalian, Nadia." Nadia tertawa kecil, penuh sarkasme. "Bukan orang ketiga? Aku lihat kalian berdua di restoran. Aku lihat cara dia menatap kamu. Jadi, menurutmu aku harus percaya?" Laras menggigit bibirnya. "Aku nggak bilang kamu harus percaya. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa Arman, dia yang datang padaku lebih dulu." Nadia menegang. "Arman yang mendekati Laras lebih dulu? Dia yang menghubungi aku." "Nadia," lanjut Laras. "Awalnya aku pikir cuma obrolan biasa, mengenang masa lalu. Tapi lama-lama, aku sadar, Arman masih belum selesai dengan perasaannya." Nadia merasa dunia di sekelilingnya berputar. "Aku tahu ini salah." Suara Laras melemah. "Tapi aku janji, aku nggak pernah bermaksud merebut dia darimu. Justru aku yang menyuruhnya berhenti." Nadia terdiam. Ada banyak pertanyaan di kepalanya. Jadi selama ini, bukan Laras yang datang ke dalam pernikahan mereka, tapi Arman yang mencarinya lebih dulu? Dadanya terasa sesak. Selama ini, ia berpikir Laras adalah penyebab kehancuran rumah tangganya. Tapi ternyata, Armanlah yang mengundang kehancuran itu sendiri. "Kenapa kamu baru bilang sekarang?" tanya Nadia akhirnya. Suaranya nyaris berbisik. Laras menunduk. "Karena aku pikir Arman akan jujur sama kamu. Tapi ternyata dia lebih memilih untuk terus berbohong." Nadia menutup matanya sejenak, mencoba mengendalikan emosinya. Laras menatapnya penuh simpati. "Aku tahu ini nggak berarti apa-apa buatmu. Tapi aku benar-benar minta maaf, Nadia." Nadia membuka matanya lagi. Ia menatap Laras lama, lalu menghembuskan napas panjang. "Terima kasih sudah jujur." Dan dengan kalimat itu, ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Nadia pulang ke apartemen Sarah dengan langkah gontai. Tubuhnya ada di sini,
Tapi pikirannya masih tertinggal di pertemuannya dengan Laras. Selama ini, ia berpikir bahwa Laras adalah masalah utama. Tapi ternyata, Armanlah yang lebih dulu membuka pintu pengkhianatan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. Tangisannya sudah terlalu banyak terbuang untuk seorang pria yang tidak pantas. Saat ia masuk ke apartemen, Sarah langsung bangkit dari sofa. "Kamu dari mana? Aku khawatir." Nadia meletakkan tasnya pelan, lalu berkata dengan suara lirih, "Aku ketemu Laras." Sarah menatapnya dengan mata melebar. "Apa? Kenapa kamu mau ketemu dia?" Nadia duduk di sofa, menghela napas panjang. "Karena aku butuh jawaban." Sarah mendekat, menatapnya penuh cemas. "Dan kamu dapat jawaban itu?" Nadia tersenyum pahit. "Ya. Dan itu lebih buruk dari yang aku kira." Malam itu, Nadia mengambil keputusan. Ia harus menghadapi Arman. Ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya hidup dalam kebohongan yang dibangun oleh suaminya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan menekan nomor Arman. "Tut, tut, halo." Suara Arman terdengar di ujung sana. "Kita harus bicara," kata Nadia. Suaranya tegas. Arman terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Baiklah, aku jemput kamu." "Tidak, aku yang akan datang." Nadia berdiri di depan pintu rumah yang dulu ia tinggali bersama Arman. Rasanya aneh. Dulu, rumah ini adalah tempat paling nyaman di dunia. Tapi sekarang, tempat ini terasa seperti jebakan. Ia menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Arman berdiri di sana, menatapnya dengan ekspresi campur aduk. "Nadia." "Aku nggak mau basa-basi, Arman," potong Nadia cepat. "Aku cuma mau satu hal dari kamu." Arman menelan ludah. "Apa?" "Kejujuran." Arman menghela napas berat dan membiarkan Nadia masuk. Di ruang tamu, keduanya duduk berhadapan. Mata Arman berusaha mencari celah, tapi Nadia tidak memberinya kesempatan. "Aku sudah bicara dengan Laras," kata Nadia akhirnya. Arman menegang. "Apa yang dia bilang?" Nadia menatapnya tajam. "Dia bilang, kamu yang lebih dulu mendekati dia." Wajah Arman berubah pucat. "Aku ingin dengar dari kamu sendiri, Arman," lanjut Nadia. "Itu benar." Suasana menjadi begitu sunyi. Arman tampak gelisah, seolah mencari cara untuk menghindari pertanyaan itu. Tapi akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Ya." Dunia Nadia terasa runtuh sekali lagi. Meskipun ia sudah mendengar ini dari Laras, mendengarnya langsung dari mulut Arman terasa jauh lebih menyakitkan. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" Suara Nadia bergetar, tapi matanya penuh ketegasan. "Bukan hanya karena kamu selingkuh, tapi karena kamu memilih untuk berbohong sampai akhir." Arman membuka mulutnya, tapi Nadia mengangkat tangan, menghentikannya. "Aku sudah cukup dengar alasan dan kebohonganmu, Arman," katanya dingin. "Aku cuma mau satu hal lagi darimu." Arman menatapnya dengan panik. "Apa?" Nadia menarik napas panjang, lalu berkata dengan mantap, "Perceraian." Ruangan terasa begitu sunyi setelah kata itu keluar dari mulut Nadia. "Perceraian." Arman menatapnya dengan ekspresi terkejut, seolah ia tidak percaya bahwa Nadia benar-benar mengatakannya. "Nat, jangan begini." Suaranya terdengar panik. "Aku tahu aku salah, tapi kita bisa memperbaiki ini." Nadia tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Hanya kepahitan. "Memperbaiki." Matanya mulai berkaca-kaca. "Arman, kalau aku nggak tahu yang sebenarnya, kamu akan terus berbohong, kan?" Arman terdiam. "Aku udah berusaha keras buat mempertahankan pernikahan ini, tapi ternyata cuma aku yang berjuang sendirian." Suara Nadia bergetar, tapi ia menahan air matanya. "Dan kamu tahu? Aku capek, men. Aku nggak mau terus berada di dalam hubungan yang membuatku kehilangan diriku sendiri." Arman memejamkan mata.
Nadia, aku masih mencintaimu. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, suara Nadia melemah. Kamu gak akan menyakitiku seperti ini. Air mata jatuh di pipinya. Tapi kali ini, ia tidak mencoba menyembunyikannya. Aku sudah mengambil keputusan. Arman, kita selesai. Beberapa hari kemudian, Nadia duduk di kantor pengacara, menggenggam pena di tangannya. Di hadapannya, ada dokumen yang akan mengakhiri segalanya. Arman duduk di sebelahnya. Wajahnya penuh kepasrahan. Ia tidak lagi berdebat atau membujuk. Mungkin akhirnya ia sadar bahwa tidak ada yang bisa diselamatkan. Dengan tangan gemetar, Nadia menandatangani surat itu. Satu goresan tinta yang menutup bab dalam hidupnya. Ketika semua selesai, Arman menatapnya. Aku benar-benar minta maaf, Nat. Nadia tersenyum kecil, tapi tatapannya tetap tegas. Aku tahu. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri. Tanpa menoleh ke belakang, ia melangkah keluar. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadia merasa bebas. Udara sore terasa sejuk saat Nadia berjalan keluar dari kantor pengacara. Langit tampak lebih cerah dari biasanya. Mungkin itu hanya perasaannya. Atau mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa melihat dunia tanpa bayang-bayang luka. Sarah sudah menunggunya di mobil. Begitu Nadia masuk, sahabatnya menatapnya penuh harap. Sudah selesai? Tanya Sarah pelan. Nadia mengangguk. Sudah. Sarah menatapnya beberapa detik, lalu bertanya lagi. Kamu baik-baik saja? Nadia terdiam sejenak. Dulu, ia pikir perpisahan ini akan menghancurkannya. Ia pikir ia akan hancur tanpa Arman. Tapi sekarang, yang ia rasakan bukan kehancuran. Yang ia rasakan adalah kelegaan. Aku baik-baik saja. Jawabnya mantap. Sarah tersenyum lega. Kalau gitu, ayo kita rayakan. Nadia tertawa kecil. Rayakan apa? Perceraian. Sarah mengedikkan bahu. Kenapa tidak? Kamu baru saja membebaskan diri dari orang yang mengkhianati kamu. Itu pencapaian besar. Nadia tersenyum, tapi di dalam hatinya, ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Malam itu, Nadia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Matanya masih menyimpan kesedihan, tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegaran. Ia mengambil ponselnya dan membuka galeri foto. Gambar-gambar kebersamaannya dengan Arman masih ada di sana. Dulu, ia tidak punya keberanian untuk menghapusnya. Tapi sekarang, ia tahu sudah waktunya. Satu persatu, ia menghapus foto-foto itu. Setiap foto yang hilang dari layar ponselnya terasa seperti beban yang terangkat dari pundaknya. Sampai akhirnya, tidak ada lagi jejak Arman dalam hidupnya. Nadia menarik napas panjang. Ini awal yang baru. Dan kali ini, ia akan memilih dirinya sendiri. Sudah sebulan sejak Nadia menandatangani surat cerai. Selama itu, ia belajar bagaimana rasanya hidup sendiri. Tanpa Arman. Tanpa ketakutan akan dikhianati lagi. Tanpa beban mempertahankan sesuatu yang sudah lama hancur. Dan ternyata, hidupnya jauh lebih baik. Di kantor, Nadia menatap layar laptopnya, mencoba fokus pada pekerjaannya. Tapi pikirannya melayang. Hei, melamun lagi. Nadia menoleh dan melihat Raka, rekan kerjanya, tersenyum kecil sambil menaruh secangkir kopi di mejanya. Raka, salah satu orang yang selalu ada selama masa sulitnya. Sejak perceraian, ia lebih sering berbicara dengan Raka. Bukan karena ingin mencari pengganti Arman, tapi karena pria itu selalu bisa membuatnya merasa lebih ringan. Terima kasih, ujar Nadia sambil mengambil kopi itu. Raka duduk di kursi seberangnya. Kamu kelihatan lebih baik sekarang. Nadia tersenyum kecil. Aku memang lebih baik. Raka menatapnya lama, lalu berkata pelan. Aku senang mendengarnya. Mata mereka bertemu sesaat. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang Nadia belum siap akui. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin
suatu hari nanti, hatinya bisa terbuka lagi. Malam itu, Nadia duduk di balkon apartemennya, memandangi langit malam. Banyak hal telah berubah. Dulu, ia takut sendirian. Tapi sekarang, ia sadar, kesendirian bukan hal yang buruk. Kesendirian memberinya ruang untuk mengenali dirinya sendiri lagi. Untuk mencintai dirinya sendiri lagi. Dan itu jauh lebih berharga daripada hubungan yang dipaksakan. Hatinya mungkin masih memiliki bekas luka, tapi luka itu perlahan sembuh. Mungkin, ia belum siap untuk cinta baru. Tapi yang jelas, ia sudah siap untuk bahagia. Pagi itu, Nadia bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi sesak di dadanya. Tidak ada lagi air mata yang jatuh saat mengingat masa lalunya. Hari ini, ia merasa lebih ringan. Di cermin, ia melihat dirinya sendiri, bukan sebagai wanita yang disakiti, tapi sebagai wanita yang telah bertahan dan bangkit kembali. Hari ini, hidupnya benar-benar miliknya sendiri. Di kantor, Nadia. Sarah berlari menghampirinya dengan wajah antusias. "Ada apa?" tanya Nadia, tersenyum. "Kamu harus lihat ini." Sarah menyerahkan amplop kepadanya. Nadia membuka amplop itu dengan hati-hati. Matanya melebar saat membaca isi surat di dalamnya. Lamaran pekerjaannya untuk cabang perusahaan di luar negeri diterima. "Aku diterima?" gumamnya. Masih tidak percaya. Sarah mengangguk. "Ya, ini kesempatan besar buat kamu, Nat." Nadia menggigit bibirnya. Sejak perceraiannya, ia ingin memulai hidup baru. Dan ini adalah awal yang sempurna. Namun, ada satu hal yang membuatnya ragu. Raka. Selama beberapa bulan terakhir, kedekatan mereka semakin terasa berbeda. Tapi apakah ia siap untuk memulai sesuatu yang baru? Malam itu, Nadia duduk berdua dengan Raka di kafe favorit mereka. "Aku diterima," ucap Nadia akhirnya. Raka mengangguk, seolah sudah tahu. "Selamat. Aku tahu kamu pasti bisa." Nadia menatapnya lama. "Jadi, apa menurutmu aku harus pergi?" Raka menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Nadia, ini hidupmu. Jangan buat keputusan hanya karena aku." "Aku nggak mau kehilangan kamu," bisik Nadia. Raka tersenyum lembut, lalu meraih tangannya. "Aku juga nggak mau kehilangan kamu. Tapi yang lebih penting, aku mau kamu bahagia. Jika pergi adalah cara kamu menemukan kebahagiaan itu, aku akan selalu mendukungmu." Air mata menggenang di mata Nadia. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa dimengerti tanpa harus berjuang sendiri. "Aku akan pergi," katanya akhirnya. "Tapi bukan untuk melupakan. Aku pergi untuk menemukan diriku sendiri." Raka mengangguk. "Dan kalau suatu hari nanti kita ditakdirkan bertemu lagi?" Nadia tersenyum. "Maka aku harap kita bertemu dalam keadaan yang lebih baik." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadia benar-benar merasa bahagia. Di bandara, Nadia menarik koper di tangannya, menatap pesawat yang akan membawanya ke tempat baru, kehidupan baru. Sarah memeluknya erat. "Jangan lupa kabari aku setiap hari." Nadia tertawa. "Aku pasti kabari kamu." Ia lalu berbalik ke arah Raka. Pria itu hanya tersenyum. "Hati-hati di sana, Nat." Nadia tersenyum. "Terima kasih untuk segalanya, Raka." Mereka tidak perlu kata-kata perpisahan panjang. Karena mereka tahu, perjalanan Nadia belum berakhir. Ia melangkah menuju gerbang keberangkatan, meninggalkan masa lalunya di belakang. Bukan untuk lari, tapi untuk menyambut masa depan yang lebih cerah. Dan siapa tahu, mungkin di masa depan, cinta akan menemukannya lagi, dengan cara yang lebih baik. Tamat.